Saya mau ke Mbak Titi kalau begitu. Mbak Titi, salah satu poin yang akan dibahas ini kan soal Sirekap yang dianggap bermasalah begitu. Tapi kemudian RDP-nya atau evaluasinya akan dilakukan setelah penghitungan suaranya selesai, alias di atas tanggal 20 Maret 2024. Kalau dari segi timing, lebih baik dilakukan sebelum atau sesudah penghitungan suara sebenarnya RDP atau evaluasi ini? Ya, jadi kalau dari sisi waktu, memang situasi hari ini KPU penuh dengan target untuk menyelesaikan rekapitulasi suara pada 20 Maret. Jadi meskipun penundaan pemanggilan KPU atau kemudian RDP dengan KPU ini dilakukan setelah rangkaian rekap selesai, saya kira tidak mempengaruhi esensi fungsi pengawasan dari DPR. Karena pertama, persoalan Sirekap itu kan muncul terutama pada saat rekap di kecamatan, kabupaten kota, dan juga provinsi. Ketika misalnya didapati perbedaan antara data numerik dengan hasil yang dipindai. Jadi yang paling penting adalah bahwa DPR memahami ada persoalan dengan kegagalan KPU di dalam menggunakan Sirekap sebagai sarana publikasi, penghitungan dan rekapitulasi suara, dan yang kedua sebagai alat bantu rekapitulasi. Jadi memang di peraturan KPU itu Sirekap dua fungsinya, sarana publikasi, penghitungan dan rekapitulasi suara, dan yang kedua adalah alat bantu rekapitulasi suara. Dan kalau dilihat dari fungsi yang pertama, sarana publikasi, ini kan ada banyak ya informasi atau kemudian spekulasi kontroversi di masyarakat yang tidak tuntas ketika KPU memutuskan untuk menutup data atau numerik yang menggambarkan perolehan suara caleg partai ataupun pasangan calon berupa diagram dan data-data angka. Nah, ketika misalnya ada temuan anomali, ketimbang menyelesaikan atau kemudian mengkoreksi anomali tersebut secara tiba-tiba, KPU malah menutupnya. Jadi masih ada yang menggantung, apakah anomali-anomali tersebut sudah diselesaikan atau belum? Apakah kemudian anomali tersebut berlanjut menjadi rekapitulasi manual di proses tingkatan yang lebih tinggi? Nah, ini yang belum selesai, yang patut disayangkan dari apa yang terjadi hari ini. Nah, mestinya saya kira nanti Komisi 2 harusnya juga mampu mengungkap ini ya. Sirekap itu secara prinsipil dia sangat baik karena dia bisa menjadi instrumen yang secara gradual mentransformasi rekapitulasi suara kita yang sangat lama dan panjang serta berlangsung secara manual menjadi elektronik. Karena bagaimanapun rekap manual dan memakan waktu sangat lama itu tidak baik bagi kepercayaan dan juga kredibilitas proses. Apalagi kemudian publik itu mempunyai banyak batasan untuk mengakses rekapitulasi suara. Sayangnya memang ketika KPU tidak menyiapkan dengan baik, ada masalah di teknologi, ada masalah di sosialisasi, termasuk juga komunikasi publik yang tidak merespon dengan profesional dan akuntabel, itu akhirnya publik menjadi tidak percaya pada teknologi itu begitu. Mestinya ketika KPU menempatkan ini secara serius, apalagi persiapannya bukan hanya menjelang 2024 tetapi dilakukan sejak 2014, ini bisa menjadi sesuatu yang menjanjikan bagi transformasi kepemiluan Indonesia di masa yang akan datang. Menutup numerik data angka saya kira juga tidak jadi solusi. Justru itu tadi ya, memperkuat spekulasi. Misalnya apakah anomali-anomali itu tetap terbiarkan atau terkoreksi, sudah diperbaiki di rekap manual. Nah, itu yang belum dibuka sampai hari ini. Jadi harapan kita adalah bagaimana sekarang saksi partai-partai di dalam proses rekap yang sedang berlangsung bukan hanya memastikan suaranya tidak diganggu, tetapi tidak ada misalnya pergeseran-pergeseran memanfaatkan suara tidak sah, lalu surat suara sisa yang tidak digunakan, karena yang dikhawatirkan justru praktik-praktik seperti itu yang bisa terjadi, yang semakin tidak bisa dijangkau oleh publik karena publik tidak memiliki instrumen untuk mengawasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.